Pernah gak sih lu ngerasa hidup lu kayak dicekek pelan-pelan? Semua yang lu pegang lepas, semua yang lu usahain gak kelihatan hasilnya. Dan pikiran lu mulai menganggap, udah deh, gue capek. Tapi entah kenapa, masih ada satu titik kecil di dalam hati lu yang berbisik, coba dikit lagi, jangan nyerah sekarang. Nah, itu harapan, kecil banget, kadang kayak gak berarti. Tapi dia bisa nyelamatin hidup lo. Banyak orang ngira harapan itu kayak ngayal, tapi sebenarnya harapan itu kayak api kecil di kegelapan. Lo mungkin gak bisa ngelihat jauh, tapi cahaya itu cukup buat lo jalan selangkah lagi. Seorang psikolog terkenal pernah bilang, kalau lo punya alasan buat hidup, lo bisa bertahan di situasi seburuk apapun. Harapan seringkali jadi satu-satunya alasan itu. Di dalam Islam, Allah berfirman, jangan pernah putus asa dari rahmatku. Artinya, kalau lu lagi di titik paling gelap, Tuhan bilang, datanglah, jangan takut. Jadi, harapan bukan cuma motivasi, tapi juga bagian dari iman. Percaya meski belum lihat, jalan meski belum tahu ujungnya. Kadang hidup itu kayak jalan di kabut tebal. Tuhan gak minta lo lihat semuanya secara jelas. Cuma minta lo jalan satu langkah dulu. Lo gak harus punya semua jawaban. Cukup punya satu alasan kecil buat bangun dari kasur. Harapan bukan janji semuanya bakal lancar. Tapi dia bisa jadi jangkar buat jaga lo biar gak hanyut. Jadi kalau hari ini lo masih hidup, masih bisa tarik nafas, berarti lu belum selesai. Dan harapan itu masih hidup di dalam diri lu. Peluk dia, jalan lagi, satu langkah aja. Kawan, jadi gini, kalau lu ngerasa hidup lu lagi gelap, yang pertama tulis surat buat diri lu yang lagi nyerah. Tapi beneran ditulis, pakai tangan di atas kertas. Lu tulis begini kepada diri lu sendiri, gue tahu lu capek, tapi gue janji, kita gak akan berhenti sampai ketemu terang. Ini bukan sekedar tulisan, ini dialog batin yang ngebangun koneksi lo sama jiwa lo sendiri. Lo bakal ngerasa lo punya teman. Dan temannya itu, ya diri lo sendiri. Yang kedua, bersihin satu sudut kecil di rumah lo sambil zikir dengan kesadaran penuh. Contoh, lo bersihin meja kerja lo bersihin ruang tamu lo, atau pel pojok kamar sambil bilang di dalam hati, gue bersihin ini sebagai simbol gue mau bersihin hidup gue. Gerakan kecil yang lo lakukan dengan niat sadar bisa jadi ritual penyembuhan. Kebersihan luar sama dengan cerminan gerakan batin. Ini spiritualitas yang aktif, bukan pasif. 3. Lihat cermin. Tatap mata lo sendiri selama 60 detik. Jangan dialihkan. Lalu bilang pelan-pelan, gue gak tahu caranya, tapi gue tahu gue mau hidup. Ini susah, banyak orang nangis di sini. Tapi ini juga titik balik, karena di mata itu lo ngelihat jiwa lo. Dan ketika lo tatap dia, jiwa lo mulai percaya sama lo lagi. Gak semua orang berani ngelakuin 3 hal ini. Tapi kalau lo lakuin malam ini juga, hidup lo bakal geser. Sedikit, tapi dalam banget. Karena harapan bukan tentang duduk dan nunggu, tapi tentang ngerayap sambil megang bara kecil harapan yang lo lindungin pakai kedua tangan lo. Lo pasti bisa.